Oh gitu, namanya apa? A- jadi akur, salah dewa ya tuh. Damai ada nggak yang punya damai? Cinta, cinta ada nggak? Pokoknya masing, masa jadi kayak gitu hadirin? Hadirin sekalian, inilah episode duniawi ya. Yang paling penting adalah dalam pilkada ini jangan sampai jadi dosa. Betul? Gara-gara apa dosa? Gara-gara ngebohong, janji palsu, atau bergibah, atau memfitnah. Jabatannya tidak lama, dosanya yang bakal lama. Dan yang kedua, yang paling penting, jaga ukhuwah. Karena wajib hukumnya. Kalau pilkada mah ya hanya berapa tahun. Masa gara-gara pilkada di rumah jadi berantem suami istri, kakak adik jadi nggak akur, dengan tetangga jadi nggak damai. Saya lagi nyari kata-kata yang tidak ada, nggak boleh hadirin. Ya, tenang, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ditentukan surat Ali Imran ayat 26. Inilah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah Muhammad, wahai ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah yang menentukan hadirin. Nanti kalau Allah menentukan ini yang bakal menang, nanti ada jalannya menang. Tapi dan menang kalah mah nggak ada, sama saja. Yang menang asli itu yang niatnya lurus, yang caranya benar. Walaupun nggak kepilih tetap menang di sisi Allah. Yang kalah itu yang niatnya salah, caranya salah. Walaupun dia menang dia tetap kalah. Ya, dan semuanya bukan tanda kemuliaan. Jabatan itu bukan tanda kemuliaan. Yang mulia ma inna akramakum indallahi atqakum. Jangan abu-abu. Saya nggak abu-abu hadirin. Gini hadirin, ulama yang lain berpendapat, ya ulama kan berbagi tugas. Ada yang jadi politikus, ada ulama yang tegas, punya pilihan, ada ulama yang bagian menjaga supaya tetap semuanya dalam kedamaian, ada ulama yang bagian mendoakan, bagi-bagi tugas. Kalaupun tidak mengatakan sesuatu secara langsung bukan berarti mengkhianati, enggak, ada bagian ini, ada yang bagian ini, ada yang bagian di sini, ada yang bagian tersembunyi. Saudara malah tidak tahu guru saya, ya guru saya malah mendoakan terus supaya saya benar dan membimbing, itu tidak dikenal, ada bagian-bagian ya. Nah bagian AA adalah bagaimana nih supaya umat ini bisa tetap akur. Itu keluar lagi akurnya. Surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Nah kan harus ada di bagian ini. Silakan Ustaz, enak nih ceramah kayak gini mah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Tuh, kalau sekarang katakanlah lagi ada selisih dikit, nah kan tidak salah kalau saya bagian yang wa aslihu baina akhwaikum, benar? Ada bagian yang menjaga supaya ini tetap bisa suasananya damai, gitu. Kan semuanya saudara kita, benarkah? Gitu ya. Tos tong ribut wae. Silakan kawan-kawan, ini hari Ahad ya. Kepada sahabat-sahabat di Malang, di kota Malang, insya Allah siang ini ya berangkat ke Malang, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa di masjid. Sebentar, pokoknya ada di sebuah masjid. Sebentar ya, maaf, karena informasi ini harus disampaikan. Sebentar, tenang. Nah, ini dia. Di lokasi Geraha Cakrawala Universitas Malang. Perkiraan hadir 6.000 orang dari lintas agama. Oh, ini yang di Malangnya ya, di Cakrawala. Ini tenang. Ali mana jadwal, tenang ya, beri itu tenang ya. Nah, tempatnya itu di sebuah tempat. Di mana Ali? Lalu pada hari Senin paginya, subuhnya di sebuah masjid. Silakan cari sendiri. Mana ini jadwal teh? Punten ya. Oh, jam 5 pagi di Al-Ikhlas Malang, kening banyak. Dan jam 9 pagi di Perum Permata Jingga. Wah, kalau pusing di Malang, darilah di Jakarta di Masjid Bank Indonesia ya, pada malam hari Senin. Ada yang nanya, capek nggak sih berangkat sana sini? Capek Acep ya. Kalau badan mah pasti ada batasannya. Yang paling penting bahagia, seneng nyenengin orang, senang bisa jadi jalan ilmu gitu. Baik, penelpon silakan. Yang mau naik sepeda, jadwal pagi ini naik sepeda dari Geger Kalong ke Eko Pesantren. Dari sini 6:30, monggo gabung. Yang dari Cimahi atau dari Garut, silakan dari sana naik sepeda ke sini. Dari sini naik sepeda sampai ke Eko Pesantren, 45 menit. Tergantung, ada yang 45 menit, ada yang sejam, ada yang tergantung sepedanya ya. Yang berat tuh sepeda roda 3. Yang agak lama tuh biasanya sepeda campur dorong. Lalu jam 7-an di atas 7.30 berkuda. Yang mau ikut berkuda di Darussunnah silakan hari ini ya. Maksimal sampai jam 9 di atas. Silakan sama-sama. Bayar enggak? Atuh enggak usah mikirin bayaran, itu masalah harga diri ya. Nah, makanya mayar segala ya. Yang bayar tuh kalau pakai sepeda orang nyewa bayar. Ada makan-makan ada di warung di sana ya. Jadi gimana bayarannya tergantung yang dimakan atuh hadirin. Harga diri hadirin. Coba siapa yang ingin dikasih kaos gratis, Cung? Santri kenapa nggak mau dikasih gratis? Hatinya mah mau. Ini santri apa ini? Warna-warni begini? Diklat lanjutan. Pelatih ini bukan? Oh iya, bagus. Baik, alhamdulillah. Silakan penelepon.
Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ya, tidak terdengar. Maaf sebentar, ini mungkin suara di masjidnya terlalu kecil. Ya silakan. Baik Bu, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA membaca dalam beberapa rujukan, ada yang mendahulukan saum hutang wajib. Kenapa? Karena takut keburu mati. Ada juga bahkan istri Rasul itu mendahulukan yang sunnah saja. Kalau tidak salah baca begitu ya. Karena Syawal itu tidak akan ada di bulan selain Syawal. Sedang membayar hutang itu bisa di yang lain. Tinggal pilih saja Bu, yang mana ya? Begitulah. Ini ada pendapat dari Ustadz Adi Hidayat bagi yang tidak akan memilih. Anda boleh sepakat tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya saat Anda tidak memilih, orang-orang yang liberal ikut memilih, yang sekuler ikut memilih, yang lesbi ikut memilih, homoseksual memilih. Kertas suara mereka lebih banyak mereka saja nanti yang memegang kekuasaan. Aneh, bila Anda tidak memilih tapi Anda wajib taat kepada yang tidak dipilih. Yang terpilih orang yang buruk dan Anda menaati orang yang buruk. Artinya ikutlah memilih. Jangan sampai nanti orang-orang yang tidak punya komitmen kepada Allah, kepada agama, mereka memilih. Yang komitmen ke Allah tidak memilih, nanti yang jadi penguasanya mereka. Nah, kita patuh ke mereka. Gimana ini? Ya, memilih enggak, patuh iya. Iya kan? Nanti kalau mereka yang tidak beriman ke Allah atau tidak punya komitmen ke Allah menjadi dominan, mereka mengeluarkan aturan, kan kita harus patuh kepada aturannya. Mendingan kita pilih orang-orang yang ingat ke Allah, yang berakhlak baik, sehingga aturannya yang kalaupun kita patuhi membuat kita jadi dapat kebaikan. Jadi yang tidak milih memang harus siap nanggung nanti ya. Kalau dia tidak memilih, nah, kita akan patuh kepada orang yang salah, nanti bisa salah. Manfaatkan walaupun satu suara, ya. Karena Allah, sekarang sudah mulai bagi-bagi tuh, ada yang bagi-bagi gini aja menurut saya. Kalau kita nggak ngarep-ngarep, terus ada yang ngasih, terima. Tapi jangan dicoblos nomornya, cirian. Uangnya dikemanain? Sedekahkan. Ya. Kalau ragu ini ya udah sedekah. Asal jangan ngarep-ngarep dikasih. Kita lagi diam, tiba-tiba ada yang ngasih telur, ada yang ngasih uang. Gak ngarep-ngarep, terima. Cirian, ini nomor sekian. Saya nggak akan milih karena dia menghina saya seharga telur. Dia menghina saya 50 ribuan. Kasihin uangnya ke yang lebih memerlukan. Cirian nomornya. Paling itulah saran saya di antara saran-saran lainnya. Ya, penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita putuskan. Baik, kita kembali mengajak Anda untuk bergabung berinteraksi pada pagi hari ini, sahabat LK, menggunakan layanan telepon interaktif kami di 022 201 7076 021
Tampaknya masih menunggu. Lebih rileks deh, nadanya yang enak, ya tenang. Jangan, hah? Ya, jangan nyambung, baik kak, jangan baik gitu. Juga jangan terlalu baik, baik ini juga jadi lebay ya. Baik, sudah ada yang bergabung. Hah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Nur Ali di Bekasi. Baik, alhamdulillah, silakan Pak Nur. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Yang jelas Pak, siapa saya ini Pak? Pak Nur Ali. Iya, saya ini siapa? Betul. Iya, Pak. Saya tuh Pak Nur Ali, ya benar. ingin nelpon itu udah bertahun-tahun tapi baru terlaksana sekarang. Masya Allah, semuanya ada waktunya Mas. Betul. Ayo tuh Pak Nur Ali, semua orang menunggu kata-katamu. Jadi gini aja, saya yang bertanya sekarang ya. Halo, Pak Nur Ali ini di Bekasi kan? Alhamdulillah. Mau nanya apa Mas? Saya cuma bingung itu masalah Bingung mau nanya apa? pilkada itu kita bersikap seperti apa Pak? Nyoblos Mas, nyoblos. Kalau pas dicoblos dia nggak aman terus kita harus berbuat seperti apa? Makanya nyoblosnya pakai pikiran jernih, pakai hati, pakai istiqoroh dan lillahi ta'ala ya, bukan karena siapa-siapa. Kalau kita niatnya udah baik, dengerin dulu atuh ya. Niatnya baik, caranya benar, nanti terserah ke Allah ya. Berarti tugas kita udah selesai, betul? Caranya adalah masuk ke ruangan ya, coblos. Tapi harus keluar lagi dari ruangan itu Mas ya. Ya. Nah kalau ada yang ngasih barang-barang, uang, terima, sedekahkan. Dan kalau niatnya menyuap atau apa money politik, nah itulah ciri-ciri yang tidak bagus, jangan dipilih gitu ya. Kalau dia menawarkan sesuatu Pak, semacam program kesehatan dan sebagainya itu bagaimana? Ya bagus, kalau program kan belum jadi. Bukan hanya program kayak kartu ini dan itu gitu kan, kita seakan-akan disuap dengan itu Pak. Itu apa? Kartu tuh Mas, ada kartu gapleh, kartu domino, kartu penduduk. Hah? Gini Mas, kalau orang punya program, kalau jadi ya nggak apa-apa, namanya juga program dan belum tentu jadi ya orangnya, betul? Berarti kita nggak ngambil hak orang lain atau hak mereka Pak. Waduh, nggak ngerti Mas. Iya. Mas. Iya. Jadi kita gimana nih Pak? Iya begini, ngobrol kayak gini rada tegang juga Mas. Mas Ali. Salam aja Mas buat tetangga ya. Udah berapa lama dengar radio ini Mas? Sudah berapa lama dengar radio? Udah lama dari tahun 92 bahkan saya pernah ke Bandung ke tempat Emang 92 saya udah siaran ya? Oh udah? dan udah di RCTI Oh iya 90 Mas. Iya, saya tuh udah ke sana ke tempat foto sama Oh ini tuh Mas Ali yang dari Bekasi ya? Ya itu mudah-mudahan ya bisa berlanjut terus selama-lamanya penyejukan untuk umat ini Iya Mas. Katanya sekarang mau dibilang anti Pancasila lah apalah. Mudah-mudahan kita dengan drama AA ini bisa menyejukkan semuanya Iya Mas, udah gabung belum dalam relawan Isra? Belum baru mau daftar kemarin itu yang lewat WA itu Ya sabar ya Mas ya, nanti akhir. Sabar atuh Mas ya.
Hah? si, si Mas mah saya lagi ngomong udahan. Ya udahlah, nggak apa-apa, hadirin. Tiap orang punya gaya masing-masing. Mas siapa namanya tadi tuh? Nama yang bagus ya, Masya Allah. Semoga dimuliakan Allah dunia akhirat, termasuk yang mendengar dan mengaminkannya. Ya, silakan penelpon terakhir. Kembali kami mengajak Anda sahabat MQ untuk bergabung berinteraksi menggunakan layanan telepon interaktif kami di 022 201 7076 022 201 7076. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa, di mana Ibu? Baik, silakan Ibu Popon. Baik, silakan Ibu. Ini tong galak atuh tenang. Bu siapa namanya? Teh Popon. Kop KO Teh Kakak ya, silakan. Silakan Teh Kokom. Ngasih itu apa? Teh Kokom teh tunanetra. Ada yang ngasih Quran Braille. Oh, Teh Kokom tunanetra. Ada yang ngasih Quran Braille, tapi tidak ada yang membimbingnya sehingga belum bisa membacanya. Harus bagaimana? Harus bukan Qurannya, Teh Kokomnya harus cari pembimbing ya. Kata siapa? Sudah gitu belum dicoba? Tenang Teh Kokom, minta ke Allah supaya didatangkan guru. Nah, Allah kan tahu hati Teh Kokom teh gimana, ini ada Qurannya tapi saya nggak bisa bacanya. Takdirnya nyambung telepon ini. Nah, sekarang mudah-mudahan didengar oleh teman-teman yang punya keahlian mengajarkan Braille, Quran Braille. Teh Kokom di mana tempatnya? Ya, di Cibuntu Barat. Nanti Teh Kokom minta dicatatkan nomor teleponnya ke operator MKFM ya. Kita carikan solusinya. Begitu Teh Kokom? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya. Ingat bahwa tidak ada yang kebetulan. Bagus kalau acara ini bisa menjadi ajang silaturahim, saling mengenal, saling membantu. Insya Allah ke depan kita akan lebih maksimalkan bagaimana silaturahim ini tidak seperti kerumunan. Lihat semut kerumun, tapi kalau dayup ya, nah jangan. Kita harus jadi sebuah sinergi ya, berkumpul dan saling memberikan kemampuannya sehingga jadi kekuatan. Betapa banyak orang yang duduk di masjid, satu nyari kerjaan, yang di sebelahnya pengusaha yang lagi nyari karyawan, tapi tidak ada komunikasi, tidak bertukar informasi dan data. Nah, ini yang harus kita lakukan. Berapa banyak yang di sebelah kiri sedang cari jodoh, di sebelahnya bapak-bapak sedang cari menantu. Duduk we dua-duanya diam, pada dua-duanya dalam pencarian. Kata yang sebelah teh, ya Allah, saya tuh ingin punya menantu ahli masjid, ada di sebelahnya. Yang satu lagi, ya Allah, mudah-mudahan calon istri saya keluar dari keluarga ahli masjid. Eta si bapak di sebelahnya, masalahnya nggak komunikasi dan tidak ngasih data.
Harusnya assalamualaikum Pak, saya lagi nyari mertua. No. Yang kesalahannya di mana? Satu, kita kurang membiasakan berkomunikasi, merusak akhlakul karimah, dan jangan sampai merusak ukhuwah. Mudah-mudahan kita bisa menjalani episode ini sebaik-baiknya. Ikut memilih semuanya ya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.